Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok sukses bersama yang terdiri dari Nadia Rema 6597, Elizabeth Surya 6645, Andreas Kevin 6646, Devi Netaniken 6657, dan Anet 6783 akan mempresentasikan tentang pengaruh identitas perusahaan Aqua terhadap citra perusahaan pada konsumen. Studi pada perubahan logo perusahaan Aqua pada konsumen. Pada penjelasan pertama teori X terdapat pengertian identitas perusahaan dan pengertian logo. Menurut Renald Kasali, identitas perusahaan merupakan simbol perusahaan yang mudah diingat dan dikenali masyarakat, bisa berbentuk logo maupun simbol lainnya. Kemudian, pengertian logo adalah bagian dari identitas perusahaan sebagai simbol yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya, sebagai bentuk komunikasi visual yang mencerminkan nilai perusahaan dan membentuk persepsi masyarakat dalam melihat perusahaan. David E. Carter menjelaskan, dimensi cakupan tentang logo yaitu original dan distinktif atau memiliki ciri khas, legible atau mudah dibaca, simple atau mudah dimengerti, memorable atau mudah diingat, easy associated with the company, dan yang terakhir easily adaptable for all graphic media. Selanjutnya adalah teori Y, yaitu citra perusahaan. Menurut Kotler dan Keller, citra dapat diartikan sebagai sejumlah keyakinan, ide atau gagasan, maupun kesan yang dipegang oleh seseorang mengenai sebuah objek. Selanjutnya terdapat pengertian mengenai citra perusahaan dari tokoh lain, yakni menurut Siswanto dan Sutojo, citra perusahaan merupakan sebuah persepsi dari masyarakat akan jati diri yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian dari rebranding atau perubahan logo. Rebranding menurut Muzelek adalah membuat ulang nama, istilah, simbol, desain maupun gabungan dari semuanya itu untuk suatu perusahaan dengan tujuan mengembangkan nilai maupun citra dari perusahaan tersebut. Teori rebranding ini menjadi teori jembatan antara teori X dan teori Y, karena teori rebranding mempengaruhi citra perusahaan. Hal ini merujuk pada istilah penjelasan dari Kotler dan Keller, yakni rebranding merupakan sebuah langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk membenahi citra perusahaan, sehingga rebranding dapat memberikan pengaruh positif bagi citra perusahaan. Dalam rangka memperkuat komitmen untuk menciptakan masyarakat dan bumi yang sehat, dan Aqua melakukan perubahan pada logo merek dagang Aqua dengan menghilangkan logo Danone yang selama ini menjadi logo sekunder pada logo Aqua. Logo Danone ini digantikan dengan logo Danone baru yang kemudian dipindahkan posisinya pada kemasan. Penggantian ini seiring dengan adanya perubahan logo Danone yang baru dengan slogan One Planet, One Health. Sebagian besar dari perusahaan di bawah lisensi Danone, PT Tirta Investama atau Danone Aqua mengimplementasikan nilai dan kebijakan yang dibawa oleh Danone. Lalu untuk variabel X yaitu perubahan logo, kami menggunakan dimensi original and distinctive, legible, simple, memorable, easy associated with the company, dan adaptable. Lalu kami menggunakan tipe pengukuran yaitu Likert dengan 5 level, yaitu sangat tidak setuju, setuju, netral, dan sangat setuju. Lalu untuk variabel Y-nya yaitu citra perusahaan, kami memilih dimensi yaitu mampu menarik perhatian atau attention getting, berorientasi pada tujuan, goal oriented, dapat disukai, well liked, persuasif, persuade, berhati-hati, cautious, etis, ethical, reputasi yang baik, reputable, dan terhormat yaitu respectful. Untuk pengukurannya sama, yaitu menggunakan sistem Likert dengan 5 level, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Hasil uji validitas untuk variabel X sebesar 50,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat validitas variabel terhitung mepet dan berada di ambang batas, yaitu 0,5.
Lalu untuk hasil uji validitas untuk variabel Y yaitu sebesar 60,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat validitas variabel Y itu valid. Selanjutnya hasil uji reliabilitas untuk variabel X sebesar 76,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner dapat dipercaya. Lalu hasil uji reliabilitas untuk variabel Y sebesar 67,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner dapat dipercaya juga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis uji regresi. Nah, analisis uji regresi ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikat atau variabel dependen. Nah, hasil yang kelompok dapatkan adalah bahwa melalui satu variabel, yaitu perubahan logo atau variabel X, mampu menjelaskan sebesar 37,9% dengan nilai signifikansi P kurang dari 1%. Dan koefisien beta menunjukkan sebesar 61,6% yang memiliki arti variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y dengan signifikansi P value kurang dari 0,001, yaitu yang kita kelompok dapatkan adalah 0,000. Nah, saya akan menjelaskan per tabel. Yang pertama adalah tabel model Sumeri yang menunjukkan bahwa nilai R itu sebesar 0,616 yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel perubahan logo dan citra perusahaan yang relatif kuat. Ini kalau dipresentasekan adalah sebesar 61,6%. Untuk R square sebesar 0,379 atau yang dipresentasikan sebesar 37,9% ini memiliki arti bahwa pengaruh PL terhadap citra perusahaan, perubahan logo terhadap citra perusahaan itu adalah sebesar 37,9% atau tergolong rendah karena ada sekitar 62,1% lagi yang mempengaruhi di luar citra perubahan logo ini, seperti itu. Kemudian masuk kepada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini sebenarnya cuma hanya untuk melihat tingkat signifikansi bahwa rebranding itu atau perubahan logo ini berpengaruh terhadap citra perusahaan yang ditentukan melalui nilai probabilitas, yaitu signifikansi, yang tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa kelompok mendapat 0,000 yakni di bawah 0,05. Sedangkan pada tabel koefisien ini menunjukkan nilai standar koefisien atau beta sebesar 0,616 atau jika dipresentasikan sebesar 61,6% yang dapat menunjukkan jika variabel X terhadap yaitu perubahan logo dengan variabel Y citra perusahaan itu memiliki pengaruh. Nah, oleh sebab itu persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan konstan plus BX yaitu 4,398 ditambah 0,570X. Ya, selanjutnya kita masuk ke analisis uji korelasi. Nah, analisis uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidak ya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maupun sebaliknya. Pada riset yang kelompok lakukan ini menunjukkan bahwa variabel X ini berkorelasi dengan variabel Y sebesar 0,616 atau jika dipresentasikan sebesar 61,6% dengan tingkat signifikansinya P value kurang dari 0,001%. Nah, menurut acuan dari Neolaka, bahwa interval koefisien 0,61 ini memiliki tingkat hubungan yang kuat. Hubungannya mempunyai tingkat hubungan yang kuat, namun pengaruhnya seperti yang tadi kelompok dapatkan yaitu R-nya sebesar 37,9% dikatakan rendah karena ada sekitar 62,1% lain faktor yang bisa mempengaruhi citra perusahaan. Namun perubahan logo dengan citra perusahaan itu memiliki hubungan yang kuat, seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah rekomendasi dan kesimpulan. Jadi berdasarkan riset yang sudah dilakukan kelompok, perubahan logo dan citra perusahaan itu memiliki korelasi yang kuat. Namun pengaruhnya dikatakan rendah karena ada sekitar 61,2% lain di luar perubahan logo. Jadi jika dilihat dari hasil regresi dan korelasi, maka kelompok memberikan rekomendasi bagi perusahaan Aqua, yaitu perubahan logo tidak semata-mata dapat langsung berpengaruh terhadap citra perusahaan, namun ada faktor lain seperti kualitas, pelayanan, kegiatan pemasaran, kebijakan perusahaan, reputasi yang akan juga mempengaruhi pembentukan citra merek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih.